Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam kenal dengan saya Karini Sylvia. Di sini kita akan belajar fisika dengan materi suhu dan kalor. Kelompok 200 beranggotakan. Yang pertama ada Anissa Fadila Fitria dari Prodi Arsitektur. Yang kedua ada Anissa Zulistia dari Prodi Farmasi. Yang ketiga ada Rifki Apriandi Zuhdi sebagai Ketua Kelompok 200 KKN ITERA dari Teknik Geofisika. Selanjutnya yang keempat ada Ringgo Galisadewo dari Teknik Informatika. Yang kelima ada Komang Krisnadeva dari Prodi Teknik Sipil. Yang keenam ada Ahmad Rafi Apriliawan dari Teknik Sistem Energi. Yang ketujuh ada Yan Panji Saputra dari Teknik Elektro. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai pengisi materi pada video kali ini. Dan tak lupa kepada Bapak Alio Jasipto, STMSI sebagai dosen pembimbing lapangan kami. Yuk simak videonya. Selama pandemi ini, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat pembelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, berbicara tentang suhu merupakan istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Jadi, apakah itu suhu? Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer merupakan alat yang sederhana dengan fungsi yang besar. Ada bermacam-macam termometer, mulai dari yang analog sampai yang digital, mulai dari yang menggunakan air raksa sampai yang menggunakan inframerah. 4 skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Maksudnya bagaimana? Jadi, batas bawah termometer itu ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Lalu, sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah 32. Skala atas Kelvin 373, sedangkan skala bawah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100 atau 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab R sama dengan 4/5 kali 30 sama dengan 24. Jadi termometer skala Reaumur akan menunjukkan 24 derajat. Nah, contoh soal ini masih menggunakan cara saat teman-teman masih di SMP ya, dengan cara perbandingan. Tapi kalau di SMA sekarang nggak pakai perbandingan lagi. Rumus yang digunakan yaitu X dikurang X min dibagi X max dikurang X min sama dengan Y dikurang Y min dibagi Y max dikurang Y min. Apa itu X dan Y? Ini adalah variabel satuannya ya. Bisa diartikan jika X dan Y itu adalah suhu benda, X max dan Y max itu titik didih, lalu X min dan Y min adalah titik beku. Oke, misal contohnya, jika diketahui 40 derajat Celcius ingin dirubah ke dalam Fahrenheit, kira-kira di Fahrenheit akan dapat berapa derajat ya? Gimana caranya? Kita tinggal masukin rumus yang tadi ya. Berarti si X-nya itu untuk variabel derajat Celcius dan Y-nya untuk variabel derajat Fahrenheit. Berarti untuk yang X-nya sudah diketahui ya, yaitu 40. Lalu dikurang X bekunya berapa? Lihat di sini bahwa untuk titik beku dari derajat Celcius adalah 0 derajat. Berarti dikurang 0 aja ya. Lalu dibagi titik didihnya berapa? 100 dikurangi titik bekunya 0 juga. Nah, sekarang Y-nya apa? Tadi kan sudah dikatakan variabel yaitu Fahrenheit. Berarti di sini
F dikurangi titik beku F adalah 32 dibagi titik didihnya yaitu 212 dikurang 32. Di sini berarti 40 dibagi 100 sama dengan F dikurang 32 dibagi 180. Sama dengan 8 dikali 9 sama dengan F dikurang 32. Nah, di sini negatif 32 kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi positif ya. Jadi 8 dikali 9 itu 72 ya. Terus ditambah 32 sama dengan F. F sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi artinya 40 derajat di Celcius itu setara di 104 derajat Fahrenheit. Begitupun Reaumur atau Kelvin. Kita bisa mencari konversinya di setiap satuan termometer. Aduh kak, kok enak pakai yang perbandingan ya, yang cara SMP? Iya, kalau misalkan teman-teman mau merubah satuannya yang ada di 4 ini, tapi kalau di SMA, teman-teman akan diperkenalkan termometer yang baru. Contohnya, teman-teman bisa membuat termometer sendiri dengan skala sendiri. Nah, itu bisa dikonversikan baik dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, ataupun Kelvin ke termometer yang teman-teman buat. Nah, kakak kasih contoh nih, contoh soalnya. Saya mempunyai termometer X memiliki titik bawah 20 derajat dan titik atasnya itu 120 derajat. Termometer X menunjukkan angka 50 ketika digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Jika termometer Kelvin yang digunakan untuk mengukur suhu benda tersebut, maka akan menunjukkan angka berapa ya? Jadi di sini ada dua termometer yang dibandingkan, yaitu termometer Kelvin dan termometer X. Termometer Kelvin itu batas bawahnya berapa ya? 273 dan batas atasnya 373. Dan termometer X di sini diketahui titik bawahnya adalah 20 derajat dan titik atasnya 120 derajat. Kalau X-nya menunjukkan angka 50 derajat, maka Kelvin menunjukkan berapa ya? Oke, kita pakai rumus umum yang tadi nih. Cara mudahnya kayak gini. Kan ada dua termometer nih yang kita bandingkan, Kelvin dan X. Jadi, K dikurangi yang bawah dibagi atas kurangi yang bawah. Jadi, K min 273 per 373 dibagi 273. Untuk yang X sama juga, kita berikan perlakuan yang sama. X dikurangi yang bawah dibagi yang atas dikurangi yang bawah. X-nya kan 50. Jadi 50 dikurang 20 per 120 dikurang 20. Jadinya K dikurang 273 per 100 dengan 50 dikurang 20 per 100. 100-nya boleh kita coret, jadi tinggal K dikurangin 273 sama dengan 50 dikurang 20 berapa? 30 kan? Nah, berarti Kelvinnya itu 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kalor atau yang sering disebut juga dengan energi panas. Kalor sangat erat hubungannya dengan suhu, sampai-sampai kadang ada loh yang mengatakan bahwa kalor itu sama dengan suhu. Ini perlu diperhatikan ya, bahwa kalor dan suhu itu berbeda. Kita langsung ke contohnya aja nih. Misalnya, ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk tuh menggunakan sendok, di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi ya, tapi sensasi dari sebuah suhu yang akan berubah pada sendok. Sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi kopi panas, pada kondisi ini akan dapat merasakan kalor secara nyata meskipun tidak kasat mata. Suhu sendok lebih rendah daripada suhu air, mengakibatkan energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Nah, jadi ada yang tahu gak nih sebenarnya kalor itu apa? Ya benar, kalor merupakan energi panas suatu benda. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalor itu sendiri dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda. Di antaranya yaitu perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau pemuaian. Nah, yuk kita bahas berkaitan dengan perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk merubah suhu benda dapat dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan kalor,
yang satuannya dalam joule atau kalori. M itu adalah massa benda dan C itu kalor jenis benda. Delta T merupakan perubahan suhu. Nah, perlu teman-teman tahu nih bahwa 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Kemudian untuk kalor jenis atau C air itu nilainya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, selain dapat menyebabkan perubahan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain melebur atau mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Atau teman-teman dapat melihat pada bagan berikut. Nah, melebur atau mencair itu merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Lalu menguap itu merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Membeku itu merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Lalu mengembun itu merupakan perubahan zat gas menjadi zat cair. Menyublim itu merupakan perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Lalu mengkristal itu merupakan perubahan dari wujud zat gas menjadi zat padat. Nah, apakah kalau terjadi perubahan wujud itu, rumusnya akan sama dengan Mc delta T? Nah, begini teman-teman, jika ketika kalor menyebabkan perubahan wujud pada benda, rumusnya tidak sama dengan Q sama dengan Mc delta T. Ketika yang terjadi itu melebur atau mencair, kita dapat mencari dengan persamaan Q sama dengan ml. Lalu ketika menguap, kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan mu. L itu sendiri merupakan kalor lebur dan U merupakan kalor uap. Berikut ini merupakan perubahan suhu dan perubahan wujud pada benda. Nah, pada grafik ini saya bagi menjadi beberapa titik-titik A, B, C, D, dan E. Nah, kita anggap misalnya grafik ini merupakan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada air. Ketika berada di titik A, suhu benda yaitu min X derajat C atau wujudnya adalah S. Ketika diberi kalor, S tersebut di sini dari titik A akan menuju ke titik B. Di situ yang terjadi adalah perubahan suhu. Sehingga wujudnya masih tetap sama, yaitu masih S. Dari titik A ke titik B, karena terjadi ada perubahan suhu, di situ kita anggap adalah kalornya Q1. Maka Q1 itu sama dengan Mc delta T, di mana C-nya kita pakai Cs atau kalor jenis S, di mana delta T-nya berarti adalah 0, dikurangi minus X derajat atau Q1 sama dengan Mcs dikali 0 minus X derajat. Kemudian dari titik B, dia akan menuju ke titik C. Nah, dari B ke C itu, di situ yang terjadi bukan perubahan suhu, tapi perubahan wujud. Nah, atau dari B ke C, dari S, dia akan melebur atau terjadi perubahan wujud menjadi air atau melebur. Kita anggap kalornya adalah Q2, jadi Q2 sama dengan M kali L. Lalu dari titik C dia akan menuju ke titik D. Dari titik C ke titik D yang terjadi adalah perubahan suhu dari 0 menjadi 100 derajat Celcius. Maka wujudnya juga masih tetap sama, yaitu air. Kalornya kita anggap misalnya adalah Q3, jadi Q3 sama dengan Mc delta T, tapi C-nya kita pakai C air karena wujudnya sudah air. Atau Q3 sama dengan M kali C air, perubahan suhunya berarti 100 dikurangi 0. Lalu dari D ke E itu tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap atau menguap.
Nah, kalornya kita anggap misalnya adalah Q4. Jadi, Q4 nilainya adalah M kali U. Jadi, kalau kita total nih dari titik A sampai titik E, maka Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, perlu teman-teman ingat nih bahwa saat terjadi perubahan suhu, maka di situ tidak terjadi perubahan wujud. Dan sebaliknya, saat terjadi perubahan wujud, maka tidak terjadi perubahan suhu. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan kalori dan juga dalam joule. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih gimana caranya? Dari soal ini diketahui massa bendanya adalah 100 gram atau 0,1 kg. Untuk kalor jenis air, 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya atau perubahan suhunya dari 20 menjadi 80 berarti dia berubah suhunya sebesar 60 derajat Celcius. Maka berapa besar kalor yang diperlukan atau Q-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat jika terjadi perubahan suhu, maka Q sama dengan MC delta T. Misalnya nih, kita mau menyatakan kalornya dalam satuan kalori. Untuk menyatakan kalornya dalam satuan kalori ini, maka di sini massa bendanya kita gunakan yang gram. Kenapa? Karena di sini kalor jenis airnya itu kalori per gram derajat Celcius. Ketika kita mau pakai yang kalori, maka massanya kita pakai yang dalam gram. Ketika kita mau mencari kalori dalam joule, maka massanya kita pakai yang dalam kilogram. Jadi, Q sama dengan 100 dikali 1 dikali 60 atau 6000 kalori. Kalau kita mau menyatakan dalam joule, berarti kita gunakan massanya 0,1. C-nya 4200. Jadi, Q sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali 60 atau Q sama dengan 25.200 Joule. Cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas asas Black. Apa sih asas Black itu? Asas Black ini berlaku pada campuran dua benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Kita misalkan ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin, maka nanti campurannya itu kan jadi hangat ya? Oke, jadi di sini kita misalkan air panas itu suhunya adalah T1. Air dingin itu suhunya adalah T2 dan campurannya suhunya adalah TC. Nah, pada campuran ini, air panas dia akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin dia akan menerima kalor. Oke, di mana Q lepas itu sama dengan M1C1 dikali T1 min TC. Sedangkan air yang dingin dia akan menerima kalor di mana Q terima sama dengan M2 dikali C2 dikali TC min T2. Nah, di sini jangan kebalik ya. Jadi, untuk yang Q lepas, delta T-nya adalah T1 min TC atau panas dikurang yang hangat. Sedangkan pada Q terima, delta T-nya adalah TC min T2 atau hangat dikurangi yang dingin gitu. Nah, menurut asas Black, itu berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Jadi, kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi itu sama dengan besar kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah atau M1C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2C2 dikali TC dikurang T2. Biar lebih jelas, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Jika 80 gram air suhunya adalah 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, hitunglah suhu akhir campurannya. Nah, berdasarkan asas Black tadi, berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Itu sama dengan M1C1 dikali T1 min TC sama dengan M2C2 dikali TC min T2. Nah, oke.
Terus di sini ingat ya, yang melepas kalor itu yang suhunya lebih tinggi atau yang hot. Kemudian yang menerima itu suhunya lebih dingin atau lebih rendah. Nah, karena di sini yang dicampurkan itu sama-sama air, maka kalor jenisnya boleh nih kita coret karena nilainya sama. Oke, sekarang di sini M1-nya berapa? Kita lihat. Air yang suhunya lebih tinggi itu masanya yang 40 gram dan T1-nya itu yang 80 derajat Celcius. Sedangkan M2-nya masa air yang suhunya lebih dingin itu yang 80 gram dan suhu T2-nya adalah 20 derajat Celcius. Jadi, kalau kita masukkan ke persamaan ini, M1-nya 40 dikali T1-nya 80 dikurang TC sama dengan M2-nya 80 dikali TC min 20. 40 sama 80-nya boleh nih kita coret ya. 80 bagi 40 kan 2 ya kan? Berarti ruas kiri tinggal 80 min TC dan ruas kanannya 2TC min 40. Oke, kita kelompokkan TC-nya dulu. Jadi, 80 ditambah 40 sama dengan 2TC ditambah TC. Atau 120 sama dengan 3TC. Sehingga TC-nya nilainya 40 derajat Celcius. Oh, jadi suhu campurannya itu adalah 40 derajat Celcius. Oke, materi yang selanjutnya itu pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Jadi, setiap benda akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan atau diberi kalor. Nah, pemuaian itu sendiri meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada pemuaian panjang, untuk mencari pertambahan panjangnya, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L itu pertambahan panjang dan L0 itu untuk panjang awal, alfa koefisien muai panjang benda, dan delta T itu untuk perubahan suhu. Nah, untuk pemuaian luas, untuk mencari pertambahan luasnya, kita bisa menggunakan persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A itu untuk pertambahan luas, A0 untuk luas awal, dan beta itu untuk koefisien muai luas. Pada pemuaian volume, untuk mencari pertambahan volume, kita bisa menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, itu dimana delta V untuk pertambahan volume, V0 untuk volume awal, dan gamma untuk koefisien muai volume. Nah, perlu teman-teman ingat nih, bahwa untuk nilai beta itu nilainya adalah 2 kali dari alfa, sedangkan nilai gamma itu nilainya adalah 3 kali dari alfa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 min 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Soal ini diketahui panjang awalnya yaitu 1 meter atau I0-nya 1 meter. Kemudian dia dipanaskan dari suhu 25 derajat menjadi 125 derajat Celcius. Berarti pertambahan suhunya atau perubahan suhunya delta T itu sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfanya itu 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Maka pertambahan panjangnya atau delta L-nya sama dengan berapa? Lalu untuk mengukur pertambahan panjang, kita bisa menggunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi delta L sama dengan 1 dikali 11 kali 10 pangkat minus 6 dikali 100. Jadi delta L sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 4M. Oke, kalau misalnya mau diubah ke milimeter juga bisa nih. Berarti dari M ke milimeter kan turun 3 ya.
Berarti delta L-nya 11 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 3 mm. Delta L sama dengan 11 kali 10 minus 1 mm. Jadi delta L sama dengan 1,1 mm. Jadi ketika ia dipanaskan dari 25 derajat sampai 125 derajat Celcius, itu dia bertambah panjang sebesar 1,1 mm. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu panjang akhirnya, ya udah tinggal ditambahkan aja. Berarti 1 meter ditambah 1,1 mm gitu. Nah, materi yang selanjutnya itu perpindahan kalor. Kalor itu dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya yaitu perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Nah, ketika logam dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain juga lama-lama akan ikut panas kan? Artinya, kalor tersebut ia merambat melalui logam. Nah, logam tersebut itu merupakan media perantaranya. Tetapi partikel-partikel logamnya kan tidak ikut berpindah ya kan? Nah, itu merupakan contoh dari konduksi. Sedangkan konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya saat perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Saat kita memanaskan air, yang kita panaskan itu kan bagian bawahnya ya kan? Tapi lama-kelamaan air di bagian atasnya juga ikut panas. Artinya, kalor tersebut merambat melalui air atau media perantaranya berarti air. Tetapi, partikel-partikel airnya ikut bergerak nggak? Nah, partikel-partikel airnya itu akan ikut bergerak. Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Jadi memerlukan zat perantara, tetapi juga disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Sedangkan radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya panas matahari, api unggun, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih di sini pada gambar ini terjadi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, misalnya nih dari apinya, panas dari apinya itu berpindah atau merambat secara radiasi. Kemudian perpindahan kalor pada pancinya pada panci itu secara konduksi dan perpindahan pada airnya itu secara konveksi. Nah, untuk konduksi, besarnya laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi itu dirumuskan dengan H sama dengan Q bagi T atau K kali A delta T dibagi L, di mana H itu laju perpindahan kalor, Q itu kalor, T itu waktu perpindahan kalor, K itu merupakan koefisien konduktivitas termal, A itu merupakan luas penampang penghantar, L merupakan panjang penghantar, dan delta T merupakan perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Selanjutnya konveksi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konveksi. Itu dirumuskan dengan H sama dengan Q per T atau H kali A kali delta T, di mana H merupakan laju perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, H merupakan koefisien konveksi, A luas penampang penghantar, dan delta T merupakan perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Next, selanjutnya perpindahan kalor secara radiasi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi itu dapat dirumuskan dengan H Q per T atau E sigma A T pangkat 4, di mana H merupakan laju perpindahan kalor, Q merupakan kalor, T merupakan waktu perpindahan kalor, E merupakan emisivitas, sigma merupakan konstanta Stefan Boltzmann, A merupakan luas benda yang memancarkan radiasi, dan T merupakan suhu benda. Nah oke, ayo kita lihat contoh soal berikut ini. Pada suhu 2000 Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 Kelvin?
Nah, kita ingat-ingat lagi nih persamaan untuk radiasi. H atau Q per T itu sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, di soal ini kan diketahui bahwa suhunya 2000 K. Ternyata dia memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon, atau ketika T-nya 2000 hanya nilainya 480, maka ketika T-nya 3000 jadi nilai H-nya berapa? Oke, kita lihat nih. H sama T pangkat 4-nya itu kan sebanding. Jadi berlaku H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Atau H1-nya kan udah diketahui itu 480 per H2. T1-nya 2000 pangkat 4 dan T2-nya 3000 pangkat 4. Nah, ini nolnya boleh kita coret nih, jadi tinggal 480 per H2 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16, dan 3 pangkat 4 itu 81. Jadi 480 dibagi 16 kan masih 30, jadi H2-nya itu 30 dikali 81. Oh, berarti H2-nya itu 2430 Joule per sekon. Oh, ternyata ketika suhunya lebih tinggi, ternyata energi yang dipancarkan juga lebih besar gitu. Cukup mudah kan? Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.